Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke-95 ini adalah Black Susanoo Hidari versus Red Susanoo Sarada. Di video sebelumnya, setelah Sarada mengamuk dan membalikan keadaan dengan Susanoo terbarunya itu, dia bahkan melepaskan segel tongkat-tongkat hitam yang menjerat Boruto Orochimaru itu. Kakashi dan juga yang lainnya dari Code Mangekyo Sharingan bahkan mengeluarkan bola matahari sangat besar dan membakar sebagian besar wilayah pertempuran perang shinobi kelima. Mereka kaget tuh, namun Hidari tiba-tiba maju menghampiri Sarada. Dia terlihat mengeluarkan sesuatu dari matanya dan adegan kembali dilanjutkan. Hidari, apa yang kau lakukan? Jura penasaran. Aku terkadang heran, kau merupakan ego Jubi yang paling berbeda di antara kami. Kemisteriusanmu itu serupa dengan kekuatan-kekuatan besar yang masih kau sembunyikan kan? Sarada menatapnya, tiba-tiba Shuriken Susanoo. Sarada melemparkan shuriken besar ke arah Hidari. Di sana matanya itu menyala dan mengeluarkan semacam bola ya. Gelar serangan itu Jubidama. Hidari, kau mengeluarkan itu lebih besar dari milikku ya? Jura kaget mengatakan hal itu. Nah, di saat Sarada terus dibiarkan menyerang di sana, ternyata Hidari itu telah melakukan Bunshin ya. Boruto menyadari itu, Hiraishin no Jutsu. Tiba-tiba Boruto menyerang tubuh asli Hidari yang terdiam itu di sana. Dan tiba-tiba di sana Sarada melihat ledakan dan buat Boruto terpental. Sosok hitam besar menyala keluar dan serasa menggenggam Boruto. Itulah Black Susanoo Hidari. Semua mata terpanah termasuk Sasuke Sarada. Apa-apaan orang itu? Monster ini bisa menggunakan kekuatan sebesar itu pula ya? Jura itu terdiam dan berkata, Hidari, kau lagi-lagi mengejutkanku ya. Sarada melihat itu. Susanoo-nya aku pernah baca bentuk Susanoo yang mirip dengannya di buku Mangekyo Sharingan di desa. Hidari, apa benar kekuatan itu sama seperti papa dalam mode primanya dahulu? Tiba-tiba Hidari itu membanting Boruto, dia terlempar jauh dan menghilang sementara waktu. Tetapi Boruto menggunakan Hiraishin lagi dan sudah kembali di belakang Kashin Koji Orochimaru. Boruto, kau tak apa-apa? Kashin Koji bertanya seperti itu dan dia hanya merespon, ini gawat Kashin Koji-san. Susanoo Hidari itu begitu kuat dan cepat. Orochimaru yang menatap fokus itu kemudian berkata, kita lihat dulu Boruto, sepertinya akan terjadi duel Susanoo merah dan hitam itu. Kashin Koji juga mengatakan, ya meskipun terkadang Susanoo Sarada terlihat seperti warna pink ya di sana. Siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Susanoo Hidari itu mulai menyerang Sarada di sana. Satu pukulan terjadi di sana nih dan Sarada terkena pukulan Susanoo-nya hingga membuatnya itu terjatuh. Dia bangkit lagi dengan Mangekyo Sharingan yang masih aktif itu. Black Susanoo juga bisa diserang habis-habisan oleh Sarada. Tiba-tiba Amaterasu. Susanoo Sarada menggunakan cermin nyata ya untuk melawan itu. Pertarungan itu berjalan sengit hingga ketika Sarada menggunakan bom matahari lagi, Hidari itu mengeluarkan sesuatu seperti panah nih. Ini sepintas seperti mirip Indranoya. Gelar ledakan terjadi di area itu teman-teman. Nah, melihat itu ya, Sasuke yang sudah terbebas ini kemudian Naruto bertanya, oi Sasuke, sebaiknya kau bantu Sarada di sana. Jangan biarkan salah satu calon kaki penerusku ada yang sekarat di sini. Sasuke hanya terdiam dan berkata, aku akan membantu jika cakraku sudah pulih lagi Naruto. Tiba-tiba Orochimaru agak mundur ke belakang. Dia sepertinya sedang berdiskusi dengan Kashin Koji, Boruto, Sasuke, Naruto dan juga kembali bersamanya. Ko sendiri sekarang sedang di antara ego Chibi. Mereka semuanya itu melihat pertempuran Hidari versus Sarada ini. Dia berkata, Orochimaru-san, kau ada saran tentang hal ini? Apakah Sarada akan bertahan menghadapinya atau kau akan membantu menggunakan kekuatan ular besarmu itu lagi? Orochimaru kemudian menghelakan nafas dan berkata, pertempuran ini sangat-sangat menguras tenaga dan pikiranku. Di saat putraku Mitsuki masih bertempur menghadapi Urashiki itu, tetapi di sini Sarada juga membutuhkan pertolongan kita. Jujur saja cakraku juga terkuras lumayan banyak, tetapi aku memikirkan untuk memanggilnya kembali. Sosok yang sangat dekat dengan Kakashi. Dia sang Rokudaime kaget.
Apa? Jangan-jangan kau akan membangkitkannya lagi? Naruto teringat nama besar itu dan Sasuke lalu menundukkan kepala dan berkata, ya dia akan sangat kuat, tetapi melawan Ikujubi dengan Mangekyo Sharingan saja itu terkadang juga masih sulit Orochimaru. Disinilah sang Sannin akan mengejutkan mereka semuanya dan dia berkata seperti ini. Kalian dengar, aku selama ini telah mengumpulkan DNA para shinobi hebat di perang shinobi keempat dahulu. Bahkan aku memiliki beberapa yang bertaraf kekuatan Otsutsuki. Semuanya kaget dan Kakashi meresponnya. Maksudmu kau punya Edo Tensei Obito dalam mode Rikudonya? Ya, instingmu selalu tepat Kakashi-kun. Obito? Apa kalian ada yang rindu dengan nama orang itu? Semuanya terdiam dan angin terasa kuat di sana ya, karena tabrakan-tabrakan serangan Susanoo tersebut. Tiba-tiba bom ledakan terjadi. Susanoo Sarada diledakkan di diri dan dia terjatuh di sana. Sementara itu di area lain, Lok sudah berada di sebelah sana nih. Dia menuju tempat adiknya tersebut. Dia bersama dengan pasukan rombongannya itu dan dia menyembunyikan sesuatu untuk pasukan Mitsuki. Lok tiba-tiba mendapatkan panggilan informasi. Lok-kun, kau sudah berangkat ya? Aku tunggu kau di balik gua ini, tempat dimana aku pernah menceritakan padamu ketika mencari tahu titik informasi Rikudo Sennin. Ya, dialah Kabuto yang melakukan komunikasi dengan itu teman-teman. Lok lalu berkata, Yos, dimengerti Kabuto-san. Apa kau melihat dia baik-baik saja? Ya, jangan khawatir, sementara ini Mitsuki itu masih aman dan aku bisa melihatnya karena menempatkan salah satu ular putihku untuk mengawasi pertempurannya. Aku juga masih menaruh beberapa dari mereka di pertempuran lain. Orochimaru sepertinya kesusahan karena Sarada menggunakan Susanoo, tetapi lawannya Ikujubi dari juga menggunakan Susanoo hitamnya. Namun ayahmu sepertinya dia akan melakukan Edo Tensei lagi, sosok yang tak kalah hebat dari Uchiha Shisui. Sepertinya untuk menghadapi Susanoo hitam itu dan akan terhubung denganku. Butuh sesuatu dengan kekuatan lebih besar, Lok. Sementara dia fokus di sana, dia itu menugaskanku menunggumu dan mengawasi adikmu Mitsuki itu. Lok lalu kemudian tersenyum dan berkata, terima kasih Kabuto-san, kau selalu membantu kami. Kabuto melanjutkan, tak akan pernah berubah. Aku ini selalu bersama Orochimaru ayahmu itu. Pada sebuah area lain di sana di hutan sana ya, seorang shinobi wanita sedang melompat-lompat pepohonan dan dia ingin menuju ke pertempuran itu, tetapi ada sosok Anbu yang mencegalnya. Dia adalah putri siput Tsunade sama. Ya, akhirnya datang teman-teman. Namun Anbu itu menyuruhnya untuk markas pusat dahulu membantu Shikamaru dalam mengorganisasi kepemimpinan. Perannya nanti akan berguna untuk mengangkat mental para shinobi nih. Tsunade lalu berkata, maaf Orochimaru, aku tidak langsung menemuimu. Sepertinya Shikamaru itu lebih membutuhkanku segera dan kau pasti punya barisan orang yang melindungi bertarung denganmu kan? Kembali ke markas Shikamaru. Darui Chojuro Kurotsuchi berada di sana. Meiterumi kemudian berkata, situasi pertempuran sekarang cukup stabil ya, tetapi kita kehilangan lebih dari pasukan aliansi. Aku begitu takjub pada generasi shinobi Konoha itu, Mitsuki, Sarada dan Boruto ya. Mereka sangatlah mengesankan dalam pertempurannya masing-masing. Nah, di sini bahkan Meiterumi itu masih melanjutkan lagi. Mitsuki di area sana bahkan bertempur seorang diri kan menghadapi Urashiki itu. Sementara Sarada dengan sungguh mengejutkan kita semua, dia membawakan Susanoo merah besarnya itu. Tetapi dia mengalami kesulitan sekarang karena Hidari ternyata juga memiliki Susanoo besar hitam tersebut. Apa yang akan dilakukannya? Apakah dia mampu bertahan? Aku jadi merasa malu, seorang veteran sepertiku malah berada di area markas pusat bukannya membantu pertempuran. Shikamaru kemudian berkata pula, tak masalah Mei-san, pertempuran ini belum ada setengah babak dan mereka lawan terberat akan muncul belakangan. Mereka yang bertahan ini adalah kekuatan terbaik kita dan beberapa orang lagi yang sudah disiapkan Orochimaru. Semuanya kaget dan garam merespon. Tiba-tiba di sana Orochimaru itu memanggilnya. Shikamaru, ini sudah saatnya aku menggunakannya lagi. Kau beritahu semuanya bahwa pahlawan shinobi keempat lainnya akan muncul kedua kalinya. Shikamaru tersenyum dan dia berkata, kalian mendengarkan sendiri kan? Kita akan menyaksikan kembalinya lagi di mode Rikudonya. Orochimaru sebenarnya sudah membicarakannya kepadaku menggunakan panggilan Shintensu no Jutsu Private. Nah, lihatlah itu teman-teman. Gaara Chojuro Kurotsuchi Darui terheran-heran dan berkata, siapa dia? Shikamaru dan Orochimaru berkata bersama tuh, Rikudo Obito. Gelar, lihatlah tatapan semua orang mendengarkan nama besar itu. Penjahat utama dalam perang shinobi keempat yang di akhir masanya menjadi pahlawan pula, dia akan kembali dibangkitkan dengan mode primanya. Chojuro berkata, luar biasa si Orochimaru itu bisa membangkitkan seseorang yang luar biasa pula ya. Kakashi kemudian melihat Orochimaru, namun tiba-tiba ketika Sarada terjatuh di sana, Hidari itu melesat menyerang segerombolan shinobi itu termasuk Orochimaru. Susanoo itu melesat
melesat dengan sangat cepat. Namun di saat itu pula Orochimaru dengan sigap sudah merapalkan segel tersebut. Kuchiyose Edo Tensei Kai, keluarlah kau Rikudo. Nah, terjadi pertempuran hebat dan ledakan di sana dan Susanoo hitam itu ditahan dengan pedang suci Nunoboko. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Ya, episode selanjutnya bakal lebih menarik lagi teman-teman. Sepakat semuanya tentang itu. Jadi mohon maaf ya jika ada salah-salah penyampaian katanya, oke? So, terima kasih. Ini telah menonton Boruto episode 300 bagian ke-95 Black Susanoo Hidari versus Susanoo Mirasarada. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi. これは俺の物語だ